Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali dengan saya Dede Siswandi pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada pertemuan ke-8 kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita seharusnya menyusun tes urian. Ya, ada dua tes urian, yaitu tes urian terbatas seperti yang Anda lihat dalam slide, dan urian tak terbatas atau bebas. Begini saja, dua tes urian, tes terbatas dan tes bebas. Tes terbatas itu artinya bahwa kita memberikan tes urian sesuai dengan KD yang kita telah berikan. Artinya misalnya diminta untuk menyebutkan tahap-tahap tertentu. Kalau dalam matematika misalnya diminta untuk menyebutkan atau menggambarkan tahap-tahap dalam bagaimana cara mengukur suatu benda misalnya. Itu namanya tes terbatas. Nah, ini seperti yang saya jelaskan barusan. Jadi dari contoh yang ada di slide, misalnya sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. Jadi terbatas ini artinya terbatas kepada masalah yang kita berikan. Jadi tidak meluas. Kalau yang meluas pendapatnya itu harus punya ilmu yang cukup untuk bisa kita mengoreksi materi yang kita cek. Misalnya seperti ini yang di luas. Nah, ini misalnya coba jelaskan perbedaan antara rukun wajib haji tersebut, atau jelaskan bagaimana caranya membuat instrumen penelitian. Nah, jadi anak diminta untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan materi yang kita berikan. Nah, ini yang dinamakan dengan urian bebas. Namun demikian, guru tersebut harus membuat rubrik sehingga patokan penilaian itu sesuai dengan aturan yang telah kita buat sendiri. Nah, rubrik ini adalah sekali lagi ya, fungsinya seperti yang mungkin saya pernah jelaskan sebelumnya, bahwa fungsinya adalah untuk panduan penilaian ke kita ketika kita mengecek tes urian yang kita berikan kepada siswa. Dan kalau ini rubriknya baik, maka yang memeriksa itu tidak perlu guru yang bersangkutan. Kita bisa meminta guru yang lain yang mengajar materi yang sama untuk mengecek, karena panduannya sudah jelas. Seperti yang saya sering lakukan, mengetes menjadi korektor di universitas lain, itu saya tidak membuat tesnya sendiri, tapi patokan saya adalah rubrik yang dibuat oleh pembuat soal. Jadi tidak ada masalah siapapun yang memeriksa, yang jelas bahwa rubrik itu harus jelas ya, sehingga dalam penilaian
itu dijadikan sebagai panduan bagaimana kita seharusnya menilai. Nah, jangan sampai seperti ini kalau membuat tes uraian terlalu bebas. Misalnya gini, jelaskan tata cara pernikahan atau acara pernikahan di daerah Nias atau di Indonesia, maaf. Saya ulangi. Jelaskan tata cara pernikahan di Indonesia, tradisional di Indonesia. Nah, kalau itu ditanyakan terhadap siswa, maka jawabannya akan sangat beragam. Di Indonesia itu pernikahan tradisional itu ribuan macamnya, karena di Indonesia itu sebenarnya sukunya banyak, ya. Apalagi di daerah Papua sukunya sangat banyak, tata cara perkawinan juga sangat banyak. Jadi siswa boleh menjawab pertanyaan itu sesuai dengan latar belakang budayanya. Nah, seorang guru harus tahu semua tata cara perkawinan tradisional di Indonesia. Nah, coba Anda bayangkan bagaimana membuat rubriknya begitu sangat panjang dan sangat luas. Nah, itu uraian bebas yang kebablasan, artinya terlalu luas, ya. Bebas tapi tetap harus ada batasnya, yaitu disesuaikan dengan materi yang diberikan. Jadi kalau misalnya materinya tadi perkawinan tradisional, maka perkawinan tradisionalnya itu harus dibatasi oleh tradisional yang kita akan bahas, misalnya Nias saja, Jawa Barat saja, atau Jawa Tengah, Jawa Timur, begitu. Tidak terlalu luas. Saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang rubrik. Nah, ini yang dimaksud dengan rubrik. Jadi rubrik itu adalah panduan penilaian ketika kita memeriksa tes uraian. Ini sangat penting. Saya sudah menjelaskan bahwa saya juga sebagai korektor ujian untuk mata kuliah tertentu di universitas lain. Saya tidak membuat soal, saya juga tidak mengajar di sana, tapi ketika saya memeriksa, saya melakukannya berdasarkan rubrik yang telah diberikan. Karena rubriknya jelas, maka saya memeriksanya dengan gampang. Nah, itu kekuatan rubrik yang sebenarnya. Jadi jangan lupa kalau kalian membuat tes uraian, apapun mata kuliahnya, kalian yang di Nias, matematika dan PKN yang ada di Tangerang, itu sama saja harus membuat rubrik sendiri. Jangan ada istilah ini karena nulisnya banyak tapi salah, ini ada upah nulis. Nggak ada upah nulis. Mana ada penilaian upah nulis. Nah, penjelasannya harus ada di rubrik. Kalau itu misalnya tidak nyambungnya gimana dan nilainya berapa. Jadi nggak ada namanya upah nulis, ya. Jadi rubrik itu harus jelas, itu fungsinya. Saya kira untuk ke mata kuliah ini dengan materi penyusunan tes uraian, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan sambung kembali di materi-materi berikutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.